Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hai, perkenalkan nama saya Desmi Melani dengan NIM 2101-41010. Saya dari Prodi Teknologi Informasi STMI Pelita Nusantara. Baik, saya membuat video ini salah satu untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu Komputasi Paralel dan Terdistribusi dengan dosen Bapak Baringin Sianipar Eskom Mkom. Baik, kita mulai. Di sini saya mengambil judul Time and Coordination. Mungkin teman-teman bertanya nih, apa itu time and coordination? Nah, time and coordination ini adalah mengkoordinasikan waktu dalam transfer data agar tidak terjadinya ketimpangan pada proses transfer data. Kemudian, apa kegunaan dari time and coordination tersebut? Kegunaannya itu untuk mengukur penundaan antara komponen terdistribusi. Kemudian apa? Menyinkronkan aliran data, misalnya suara dan juga video. Sebagai penanda keakuratan waktu untuk mengidentifikasi atau mengautentikasikan transaksi bisnis dan serializability dalam database terdistribusi dan keamanan protokol. Selanjutnya, kita mau mencari tahu nih, apa yang dimaksud dengan time. Time itu kan, kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah waktu. Nah, di sini, time itu adalah sistem komputasi interaktif, di mana sistem komputer menyediakan komunikasi online antara user dengan sistem. Nah, user tersebut memberikan instruksi pada sistem operasi atau program secara langsung, kemudian menerima respons segera. Kita udah tahu nih apa yang dimaksud dari time. Nah, kemudian kita akan mencari tahu nih apa yang dimaksud dari coordination. Coordination ini sendiri itu adalah sekumpulan algoritma yang tujuannya itu bermacam-macam. Namun, men-set tujuannya sebagai dasar dalam sistem terdistribusi, berupa sekumpulan proses untuk mengkoordinasikan tindakan atau menyetujui satu atau beberapa nilai. Oke, selanjutnya. Di sini saya memberikan contoh kasus coordination. Nah, contohnya itu ada pada salah satu kasus nih. Kasus mesin seperti pesawat ruang angkasa. Hal itu perlu dilakukan. Kenapa? Komputer mengendalikannya agar setuju pada kondisi tertentu. Seperti apakah misi dari pesawat luar angkasa dilanjutkan atau telah selesai. Kemudian, komputer tersebut harus mengkoordinasikan tindakannya secara tepat untuk berbagai hal yang penting dalam coordination and agreement adalah apakah sistem terdistribusi ini asinkron atau sinkron. Algoritma-algoritma yang digunakan ini juga harus mempertimbangkan kegagalan yang terjadi. Dan bagaimana caranya untuk berhubungan satu sama lain ketika sedang mendesain algoritma. Kemudian, di makalah ini juga akan dijelaskan nih mengenai masalah dalam mendistribusikan mutual exclusion, election, multicast communication, dan mengenai masalah dalam persetujuan atau agreement. Gitu. Baik, selanjutnya ini ada logical clock and synchronization. Logical clock ini apa nih logical clock ini? Kalau clock ini kan jam ya kalau dalam bahasa Indonesianya ya. Tapi kalau misalnya di sini diartikan sebagai software counter yang bertambah secara monoton, di mana nilainya itu tidak perlu menanggung hubungan tertentu ke suatu physical clock. Kemudian, hampir seluruh komputer ini memiliki sebuah sirkuit untuk menunjukkan waktunya. Nah, pada kenyataannya nih, sirkuit tersebut bukanlah penunjuk waktu atau jam yang sebenarnya. Kata yang tepat untuk mendeskripsikan sirkuit tersebut adalah timer. Nah, timer pada suatu komputer pada umumnya merupakan suatu kristal quartz yang termekanisasi. Kita udah tahu nih apa pengertian daripada logical clock tersebut. Kemudian, ini ada synchronization. Apa ya synchronization ini? Nah, synchronization ini itu adalah proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan. Kemudian, sinkronisasi ini adalah suatu proses pengendalian akses dari sumber daya terbagi pakai atau shared resource oleh banyak thread sedemikian sehingga hanya satu thread yang dapat mengakses sumber daya tertentu pada satu waktu. Oke, kita lanjut. Di sini ada sinkronisasi clock. Ini kita mau mengetahui lebih dalam lagi nih tentang sinkronisasi daripada clock ini.
Sinkronisasi clock ini adalah suatu masalah pada komputer sains mengenai perbedaan waktu pada beberapa komputer atau sistem. Nah, jadi semua komputer ini memiliki rangkaian pencatatan waktu atau clock. Selalu ada sedikit perbedaan yang terjadi dan mengakibatkan perbedaan waktu pula yang disebut clock skew. Kemudian, untuk mengatasi perbedaan waktu tersebut, ada beberapa algoritma yang telah dikembangkan untuk digunakan dalam sinkronisasi clock. Yaitu apa aja nih? Yang pertama itu ada algoritma Lamport, kemudian ada algoritma Christian, kemudian apa lagi? Ada algoritma Berkeley. Nah, kalau algoritma untuk sinkronisasi dalam sistem terdistribusi ini memiliki beberapa sifat. Yang pertama, itu ada informasi yang relevan tersebar di beberapa komputer. Kemudian ada keputusan pembuatan proses hanya berdasarkan informasi lokal. Selanjutnya apa? Peristiwa kegagalan dengan penyebab tunggal di dalam sistem harus dihindarkan. Yang keempat itu ada tidak tersedianya clock atau sumber waktu global yang akurat. Nah, inilah pengertian dan juga apa saja sih beberapa algoritma yang telah dikembangkan oleh sinkronisasi clock, kemudian sifat daripada algoritma untuk sinkronisasi tersebut. Ini ada algoritma Lamport. Menurut Lamport ini, sinkronisasi clock tidak harus dilakukan dengan nilai mutlak clocknya. Karena yang diperlukan dalam sinkronisasi proses-proses adalah urutan proses tersebut. Nah, jadi yang dipentingkan nih dalam konsistensi internal clock ini bukan apakah clock tersebut harus sama persis dengan waktu real. Clock jenis ini biasanya disebut dengan clock logika. Nah, syaratnya ini apa aja nih? Perlu pengurutan kejadian untuk sembarang pasangan kejadian. Terus ada tidak boleh ambigu, kemudian harus diketahui keterdahuluan kejadian. Solusinya, penerapan algoritma Lamport untuk pengurutan kejadian, penggunaan stempel waktu untuk proses. Baik, slide selanjutnya ada algoritma Christian. Nah, apa sih algoritma Christian ini? Suatu algoritma yang menganggap suatu mesin sebagai time servernya. Semua mesin akan menanyakan waktu yang tertera pada time server tersebut. Kemudian, mesin tersebut atau time servernya ini merespon dengan waktu yang sesingkat-singkatnya dengan pengiriman pesan berisi waktu pada saat itu atau CUTC. Nah, pada saat pengiriman pesan ini menerima jawaban atau reply, maka mesin tersebut dapat men-set waktu menjadi CUTC. Apa sih kelemahan dari algoritma Christian ini? Waktu tidak boleh berjalan mundur. Kemudian ada dibutuhkannya waktu untuk mengirimkan balasan dari time server. Baik, untuk slide selanjutnya ada algoritma Berkeley. Algoritma Berkeley ini digunakan untuk mensinkronkan clock relatif terhadap clock lainnya, dan bukan terhadap master clock tertentu. Nah, pada algoritma Berkeley ini, time server bersifat aktif. Time server akan melakukan polling pada setiap mesin secara berkala dan menanyakan waktu pada tiap mesin. Berdasarkan jawaban yang diberikan, time server mengkomputasi dan memberikan perintah untuk mempercepat atau memperlambat waktu. Jadi dia itu dapat memberikan perintah mempercepat dan juga memperlambat waktu. Jadi dia bisa untuk keduanya gitu. Baik, kita lanjut untuk slide selanjutnya. Aktivitas koordinasi terdistribusi. Pengurutan event, ini apa nih ya pengurutan event ini? Yaitu dalam manajemen koordinasi proses pada sistem tersentralisasi memungkinkan untuk menentukan urutan kejadian, sebab hanya terdapat satu memori dan clock. Sejumlah aplikasi sangat menekankan urutan, misal alokasi resource dapat dipakai setelah resource tersebut dipesan dan dijamin bebas. Kemudian apa? Manajemen koordinasi antara proses pada sistem terdistribusi untuk menentukan urutan kejadian. Tidak semudah seperti sistem tersentralisasi. Karena apa? Karena pada sistem terdistribusi parameter yang diperhatikan itu lebih kompleks. Yaitu apa aja nih? Yang pertama itu ada memori dan clock tidak tunggal. Kemudian apa? Tidak mungkin menyatakan urutan dua kejadian. Selanjutnya ada hanya dapat ditentukan partial, ada recovery control juga, di mana ini protokol mayoritas. Nah, tiap situs ini memiliki log manager yang mengelola data dan duplikat data yang disimpan pada situs tersebut.
Nah, penanganan daripada deadlock. Yang pertama nih ada deadlock prevention. Ini pencegahannya gimana nih? Pencegahannya faktor-faktor penyebab deadlock ini yang harus dicegah untuk terjadi. 4 faktor yang harus dipenuhi untuk terjadi deadlock. Yang pertama itu ada mutual exclusion atau pemakaian resource, kemudian whole and wide atau cara menggunakan resource. Selanjutnya ada no preemption resource atau otoritas atau hak. Kemudian ada circular wide atau kondisi saling menunggu. Jika salah satu itu bisa dicegah, maka deadlock pasti tidak akan terjadi. Yang B ini ada deadlock detection. Jadi untuk mencegah dan menghindari dari deadlock detection ini sulit dilakukan. Kenapa? Karena kurang efisien dan utilitas sistemnya. Kemudian apa? Sulit diterapkan, mengizinkan sistem untuk masuk ke state deadlock-nya, gunakan algoritma deteksi atau jika terjadinya deadlock. Baik, untuk slide selanjutnya, ada algoritma pemilihan atau algoritma Bully. Ini menurut Gracia Mulyana 1982. Menurut beliau itu ada algoritma yang mengizinkan proses mengalami crash pada saat terjadi pemilihan atau election, di mana meskipun pengiriman pesan ini antara proses ada reliable, ada 3 tipe pada algoritma ini, yaitu yang pertama ada selection misses. Nah, digunakan untuk apa nih? Digunakan untuk pemberitahuan akan adanya pemilihan. Yang kedua, itu ada answer misses, merupakan jawaban dari election misses. Nah, yang ketiganya ada coordinator misses, digunakan untuk memberitahu identitas dari proses pemilihan. Ini ada algoritma bully, kemudian ada algoritma ring. Biasanya ring itu cincin ya. Ini kalau kita lihat di sini apa ya? Tujuan dari algoritma ini adalah untuk memilih sebuah proses tunggal yang disebut koordinator, yang merupakan proses dengan identifier terbesar. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya yakin apa yang saya terangkan mungkin masih banyak kekurangannya. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.